Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Sanadina al-muttasil ila imami Abi Daud rahimahullah ta'ala, qad sallahu sirrahu wa adama nafa'a bilumih wa barakatih wa nafahati wa madati wa karamati fid darini, amin. Yang tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qala hadatsana Abdullah al-Qanabi al-Malik an Zaid ibn Quraisah anna Abd al-Hamid ibn Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Khattab akhbarahu an Muslim ibn Yasar al-Juhani an Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu su'ila an hadhihi al-ayah. Sesungguhnya Sayyidina Umar ibn Khattab pernah ditanya tentang ayat ini yang berbunyi, wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim, dan ingatlah ketika mengeluarkan oleh Rabbmu dari Bani Adam, dari sulbi-sulbi dari mereka. Berkata ya Sayyidina Umar, Qara'al Qanabi ayat, membaca oleh Imam Al-Qanabi akan ayat. Faqala Umar, dan berkatalah Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anha, aku pernah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ayat tersebut. Faqala Rasulullah SAW, dan bersabda oleh Rasulullah SAW, Inna Allah Azza wa Jalla khalaqa Adam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu menciptakan ya Allah akan Nabi Adam. Thumma masa wa'rahu biyaminihi, dan mengusap ya Allah akan sulbinya Nabi Adam dengan kanannya, di sisi kanannya sulbinya Nabi Adam. Zahrahu, tulang punggung. biyaminihi, di bagian kanannya. biyaminihi, dengan yang kanannya Allah. biyaminihi, dengan tangan kanannya Allah. apa maksud tangan kanan Allah di situ? Allah punya tangan? Maksudnya dengan zat kebesaran Allah. Dengan atau penting jangan tangan kanan, ditakwilkan kepada biiradatihi, bisa dengan kehendak, bisa kekuasaan, bisa dengan keberkahan, bisa dengan perintah. Nah, Bastakhraja minhu dzurriyyatan, lalu mengeluarkan ya Allah darina tulang sulbi, dzurriyyatan akan keturunan. Faqala berkata ya Allah, khalaqtu haula'il jannati wa bi'amali ahli jannati ya'malun, aku telah menciptakan mereka untuk surga
dan beramal untuk amalan al-jannah. Ya'malun, mereka akan beramal. Wa bi amali ahli jannah, dan aku menciptakan mereka. mana? Wa bi amalil ahli jannah, dan dengan amalan ahli jannah. Ya'malun, mereka beramal. Nah, ya'malun itu muta'allaq bi amali ahli jannah, itu muta'allaq kepada ya'malun. Jadi susunan kalimat yang biasa, ya'maluna bi amali ahli jannah. Nah, summa masaha dhahrahu, pada mengusap ya Allah akan tulang sulbinya Nabi Adam. Fastakhraja min dzurriyyatan, lalu mengeluarkan ya Allah darinya tulang sulbi akan keturunan. Faqala, lalu berkata ya Allah, khalaqtu haula'i lin-nar wa bi'amali ahli-nar ya'malun. Aku telah menciptakan mereka untuk neraka, dan dengan amalan ahli-nar mereka berbuat. Faqala rajulun, dan berkatalah seseorang, ya Rasulullah, hai Rasulullah, fafimal amal, maka pada apakah amal? Faqala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, inna Allah azza wa jalla ila khalaqal abda al-jannah, sesungguhnya Allah azza wa jalla apabila menciptakan ya Allah akan seorang hamba untuk surga, ista'malahu bi'amil li ahli jannah, niscaya ia akan beramal, niscaya akan beramal ia hamba akan ista'malahu niscaya akan berbuat amal ia hamba. Ista'malahu alif sinta, niscaya meminta amal. Kita amal alif sinta ada dua faedah. Istaf'ala, istafilu, istif'alan, itu binanya menatolak, apalagi ta'adi, apalagi sayrura. Contohnya istahjaratinu, berarti dalam membantu oleh tanah. Berarti sayrura bentuk sayrura. Sara yasiru sayran sayruratin. Jadi dibina untuk jadi. Di sini minas sayrura ista'malahu, niscaya jadilah ya hamba, niscaya jadilah ya hamba, jadi apa? Jadi membuat amal. Atau di sini muta'addi, ista'malahu mempekerjakan ya Allah, niscaya mempekerjakan ya Allah akan seorang hamba dengan amalan ahli jannah, hatta yamuta ala amali min amali ahli jannah, sehingga mati ya sahabat atas amal dari amal-amal ahli jannah. Fayadkhulu bihil jannah, maka memasukkan ya Allah akan sahabat dengan amal ahli jannah, dengan amal ahli jannah ke dalam surga. Wa idza khalaqal 'abda lin-nar, apabila menciptakan ya Allah akan seorang hamba untuk neraka, isti'maluhu bi'amali ahli jannah, niscaya memperkerjakan ya Allah akan seorang hamba dengan amalan ahli nar, hatta yamuta ala amali min amali ahli nar fayadkhulu bihin nar, sehingga mati ya seorang hamba atas amalan dari amalan-amalan ahli nar, maka memasukkan ya Allah akan hamba dengan amalan ahli nar ke dalam neraka. Nah, jelas maksud hadisnya. Lanjut.
وقيل قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا عمر بن جعثم القرشي قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة قال كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا الحديث وحديث مالك أتم. Dan hadis Imam Malik itu lebih sempurna. Hadis Malik itu hadis sebelumnya. Bila ada senang Abdullah Nabi an Malik, ini sebuah hadis Malik. Di sini berarti disebut hadis Baqiyah. Hadis Baqiyah redaksi yang bersama dengan hadis tadi, tapi hadis sebelumnya lebih sempurna. Nah, وقيل قال حدثنا القعنبي قال حدثنا المعتمر عن أبي عن رقبة بن مسقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر تبع كافرا. Seorang gulam, seorang anak-anak yang telah membunuh akannya seorang anak oleh Nabi Khidir, yang telah dicap sebagai yang telah itu telah dicap akannya gulam sebagai kafir. Walau Aisyah, jikalau hidup ia gulam, la araqa abawaihi, niscaya ia akan membebani akan kedua orang tuanya tughyanan wa kufra, secara zalim dan secara kufur. arhaqa abawaihi, la arhaqa abawaihi, sungguh membebani ia gulam akan kedua orang tuanya. Tughyanan wa kufra, secara zalim, secara kafir. itu maf'ul bih, bukan secara. Akan secara zalim, Dan secara akan kezaliman dan akan kekufuran. apa maksud membebani? Membebani Apa maksud membebani? Maksud membebani menyebabkan, mendorong. Jid. حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا الفريابي عن إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا أبو ابن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وأما الغلام وكان أبواه مؤمنين, dan adapun dianya pemuda atau anak, maka ada ia pemuda, abwahu kedua orang Anak kecil, yang pemuda dia katakan anak kecil. dan adapun ia anak kecil, maka ada ia anak kecil, abwahu kedua orang tuanya anak kecil, mukminain, itu beriman keduanya orang tua. Makana, dan ada ia anak kecil, tubi'a, dicap ia anak kecil, yauma tubi'al kafiran, pada hari yang dicap ia anak kecil akan orang kafir. Nah, jadi sejak di hari pencapan, kapan hari dicap itu? Yaumul kiamah. Ini berarti enggak nyimak dari tadi pengajian kita. Kapan hari dicap? Ila mahfuz. Enggak. Kapan dicap? 2000 tahun sebelum Nabi Adam cipta. Coba lihat hadis yang pertama kali tadi baca. Kapan dicap? Ketika Nabi Adam diciptakan. Ya. Kapan dicap?
ketika Allah menyentuh tulang sulbi Nabi Adam. Ketika Allah mengeluarkan anak keturunan Nabi Adam dari tulang punggungnya, itu makna ayat wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim. Pada hari itu si gulam yang dibunuh oleh Nabi Khidir itu adalah orang yang dicap pada saat itu masuk orang kafir. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبو بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Abasar al-khadiru telah melihat oleh Nabi Khidir gulaman akan seorang anak kecil yal'abu ma'as-sibyan bermain ia anak kecil bersama anak-anak yang lain. Fatanawala ra'sahu faqala'ahu, maka memegang ia Nabi Khidir akan kepalanya anak, maka mencabut ia Nabi Khidir akan kepalanya anak. Faqala Musa, maka berkata ia Nabi Musa, Aqatalta nafsan zakiyah, mengapa engkau membunuh jiwa yang masih bersih? Satu ahli syariat, yang satu ahli hakikat. Satu diberikan ilmu hakikat. Ini orang ini di alam penetapan dia kafir, dia akan hidup akan jadi kafir, menyebabkan kedua orang tuanya kafir, akan dibunuh. Nabi Khidir, Nabi Musa hanya melihat kondisi dia waktu itu kan masih kecil, nggak ada dosa, maka disebut nafsan zakiyah. Maka syariat Nabi Khidir itu hanya untuk beliau saja, karena Nabi. Syariat Nabi Musa untuk umat. Maka ilmu-ilmu laduni, ilmu-ilmu hakikat itu untuk individu, tidak boleh disebarluaskan. Kalau orang diberi sesuatu oleh Allah dalam ilmu hakikat, dia tidak boleh menyebarluaskan. Ada di antara wali-wali itu, ketika dia hadir dalam suatu majlis, dia lihat orang-orang yang hadir itu semuanya anjing, semuanya babi, dan melihat semuanya tikus. Diundang misalnya wali ramadi anggota DPR, maka dia harus ceramah mengungkapkan seperti bahasa-bahasa manusia. Tidak boleh dibilang, tikus yang tidur, tidak boleh. Itu kan ilmu hakikat. Ilmu hakikat hanya untuk dia sendiri saja. Maka dia akan beri nasihat, kamu harus beramal banyak. Kamu harus banyak beramal. Kenapa? Ada masalah. Mau tahu? Kamu manci saja. Itu boleh itu satu orang, dua orang. Kalau dia sebarkan, nggak boleh. Nabi Khidir, Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk Nabi Musa menurunkan egonya, menyadari salah jawabannya, dan beliau tidak salah sebetulnya. Ketika ditanya siapa yang paling alim wahai Musa, tentu saya. Musa kan wajar bilang beliau Nabi, yang lain umat. Mana Allah tidak mau dan jawaban seperti itu, maka dikirimlah kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir nampak anak-anak main kelereng, cabut kepalanya, langsung mati. Cabut stop kontak, colokkan. Bila balasana Hafs bin Umar al-Namari, balasana Syu'bah, balasana Muhammad bin Kathir, wala qarna Sufyan, al-ma'na wahidun, wal ikhbaru fi hadis Sufyan dan A'mash, qala hadatsana Zaid bin Wahb, qala hadatsana Abdullah bin Mas'ud, qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dan dianya Rasul as-Sadiq al-Masduq, orang yang paling jujur dan orang yang dibenarkan perkataannya. Inna khalaqa ahadikum, sesungguhnya penciptaan salah seorang kalian, yujma'u fi batni ummihi, berkumpul ia penciptaan bina majhul,
dikumpulkan dia penciptaan pada perut ibunya arba'ina yaman, 40 hari. Thumma yakunu, kemudian ada ia salah satu dari kalian alaqatan, itu segumpal darah, misla dalik, seperti demikian. Thumma yakunu mudghatan misla dalik, kemudian ada ia salah satu dari kalian itu segumpal lagi, misla dalik, seperti demikian. Demikian maksudnya? Itu di Apa maksud seperti demikian? 40 hari. Nah, Thumma yab'atsu ilaihi malakun, kemudian diutus kepadanya salah satu dari kalian itu malaikat, akan malaikat itu apa pula? oleh malaikat. Mana oleh? Yub'atsu fi al-mudari bina. Akan malaikat. Nah, Anda betul. Ilaihi kepadanya salah satu kalian malakun, akan malaikat. satu atau dua? Banyak malaikat. Satu. Yuk maru. Kelebihan tu cepat menjawab itu. Bagus sih cepat menjawab, tapi jangan sampai salah jawabannya. Yuk maru telah diperintahkan akannya malaikat biar ba'i kalimatin, dengan 4 yang ditetapkan. Bayak tubuh rizquhu, maka ditulis akan rezekinya seseorang. Dah, faham? Rezeki sudah ditulis di alam rahim. Jadi usaha nggak dapat rezeki memang takdirnya begitu, nggak kerja dapat rezeki juga takdirnya begitu. Manusia dia akan terbagi kepada dua kategori. Ada dia namanya maqam kasbi, ada maqam tajalli, maqam khali, tajrid. Maqam kasbi sama tajrid. Kalau kita di pondok ni makamnya tajrid. Tiba-tiba makan, tiba-tiba datang kiriman di kampung, tiba-tiba ada ngasih uang, itu namanya makam tajrid. Kan kasbi bakureh, enggak bakureh enggak makan. Untuk bakureh akan tiap hari, tapi makam tajrid sudah tinggi makamnya. Dia sampai itu rumah kau, keluar dari pondok, kemudian ojek, itu makam turun namanya makam kasbi. Keluar dari pondok, kemudian kerja di kedai, grosir, jual es krim, jual ayam, itu turun makam. Ajaluhu, dan ajalnya seseorang, wa amaluhu, dan amalannya seseorang. Summa yaktubu syakirun aw sa'idun, kemudian ditetapkan susah atau senangnya atau bahagianya seseorang. Yang susah, celaka itu masuk neraka. Kemudian ditetapkan celaka atau bahagianya seseorang. Summa yanfakhu fihi ruh, Yunfaqu bina majhul. yunfakhu fihi ruh, kemudian ditiup padanya seseorang akan ruh. Fa inna ahadakum, maka sungguhnya salah seorang dari kalian la ya'malu, sungguh mengamalkan dia seseorang fi amalin, dengan amalan ahli jannah, hatta sehingga ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sehingga ada ia seseorang antaranya seseorang dan antaranya surga illa zira', kecuali satu hasta. Ulang lagi, sehingga sesuatu yang ada ia seseorang. apa yang pernah saya kasih tahu, Dama Dama setelahnya istisna, Fatima Tidak, nafi. Sehingga tidak ada ia seseorang baik. tidak ada dia seseorang. Setelah illa apa irabnya?
illa zira'un. Setelah illa itu iraq itu apa, Pri? Untuk baru berpikir. Dia isim kana, berarti isimnya setelah illa, berarti dia kalam ambi nakis. Nah, yang pakai dia di dalam, kemudian ada lagi di luar. Nah, lanjut. Au kidu zira'i Hatta, belum selesai. Hatta ma yakunu, sehingga tidak ada bainahu, antaranya seseorang, wa bainaha, dan antaranya surga, illa zira', kecuali satu hasta, au kidu, atau seukurannya satu hasta. Fayasbiku, maka terdahulu alaihi, di atasnya seseorang, alkitab, oleh ketetapan. Fayamalu bi amali ahli nar, maka beramal ia seseorang dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka masuk ia seseorang akannya neraka. Fa inna ahadakum, dan sungguhnya salah seorang kalian, la ya'malu, sungguh mengamalkan ia seseorang, bi amalin, dengan amalan ahli nar, ahli neraka, bi amali ahli nar, dengan amalan ahli neraka, hatta, sehingga ma yakunu, tidak ada, bainahu, antaranya seseorang, wa bainaha, dan antaranya neraka, illa zira', kecuali satu hasta, au kidu zira'in, atau seukuran satu hasta. Fayasbiku alaihi kitab, maka telah terdahulu di atasnya seseorang oleh kitab, oleh ketetapan. Fayamalu, maka mengamalkan ia seseorang, bi amal ahli jannah, dengan amalan ahli surga. Fayadkhuluha, maka masuk ia seseorang akannya surga. Nah, itu dahsyatnya sebuah ketetapan Allah. Maka kita tidak tahu atas ketetapan tersebut, sehingga tidak boleh merasa yakin masuk surga karena sudah beramalan ahli surga. Harus menangkal rasa takut kepada Allah, sehingga Nabi selalu baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Juga tidak boleh berpandangan rendah kepada pelaku maksiat, karena bisa saja telah terdulu di atasnya ketetapan ahli surga, mungkin di akhir usia dia akan beramal. Cuman kita harus optimis dengan hadis ini, dengan hadis sebelumnya, kulun miyassarun lima khuliqalah. Kalau kita sudah senantiasa dalam kebaikan, berarti kita yakin akan diciptakan untuk ahli surga. Cuma nggak boleh keyakinan menyebabkan kepedean sehingga merasa ahli surga lalu memvonis orang lain ahli neraka. Nah, berarti hadis ini di antara hadis yang tidak pernah dibaca oleh salafi, atau dia tidak pernah memahami hadis ini karena dia anti dengan ilmu pemahaman hadis ini, yaitu tasawuf. Nah, ini hadis tasawuf. Tujuannya adalah selalu menanamkan rasa khasyah dan rasa harap kepada Allah. Kita harap dengan amal yang kita buat, tapi juga kita khasyah, jangan-jangan berujung nanti dengan amalan ahli neraka. Maka orang-orang ahli surga tidak pernah merasa aman sampai selesai menutup usia dengan kalimat tauhid, baru dia aman. Jadi nggak ada merasa aman, dan dia tidak akan memvonis orang lain sampai betul-betul orang lain tersebut meninggal dalam keadaan kafir. Sampai hari ini si Donald kita nggak bisa vonis dia ahli neraka. Masuk si Nyaho, kita nggak bisa vonis dia ahli neraka. Bisa saja di akhir usianya dia tobat, masuk Islam, kemudian berjuang dan mati, atau dia masuk surga, masuk Islam tanpa ada amalan kebaikan apapun, hanya Islam saja, dia akan masuk surga. Maka kutukan hanya berlaku kepada orang-orang yang sudah pasti mati dalam keadaan kafir. Fir'aun laknatullah alaihi,
Korun laknatullah alaih. Kodona belum boleh. Nah, pada mati dia nanti baru boleh. Begitu tindakan ahli sunnah. Karena hadis ini walaupun dia sehasta lagi mau masuk neraka karena sering membunuh umat Islam dan mengumumi hanguskan Palestina, tapi nak tahu kita ayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahlil jannah. Itu tindakan kita ke non muslim. Apalagi kepada muslim yang fasik gak boleh, apalagi kepada muslim yang taat. Si Wahabi ke muslim yang taat dia buat tindakan seperti itu. Membayangkan berapa jauhnya dia menyimpang dari kebenaran. Kembalikan dia. Karena mereka adalah domba-domba yang tersesat. Please. قال سنا مسدد قال سنا حماد بن زيد عن يزيد الرشكي قال حدثنا مطرف عن عمران بن حسين اللهم فقهنا في الدين ويسر امور المسلمين. قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم dikatakan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ulima ahlul jannah min ahlin nar, apakah kamu mengetahui ahli ulima di mana pula mana yang kamu tu dulu datang? Ulima apakah diketahui ahli jannah dari ahli neraka? Qala, maka bersabda ya Nabi, na'am, ya. Qala, berkata ya seorang, fa fima ya'malul amilun, maka pada sesuatu yang mereka beramal oleh orang-orang yang mereka beramal. Qala, bersabda ya Nabi, kullu muyassarun lima khuliqalah, setiap itu yang dimudahkan bagi sesuatu. Kullun bermula tiap-tiap, mutada bermula setiap, muyassarun itu yang dimudahkan, lima khuliqalah, bagi sesuatu yang diciptakan baginya seseorang. Bagi sesuatu, bagi sesuatu yang diciptakan, tahu baginya sesuatu. fa'il dari khuliqa, bagi sesuatu yang diciptakan akannya sesuatu. Khuliqa diciptakan akan seseorang baginya sesuatu. Jadi pertanyaan sahabat ulima, apakah sudah diketahui? Firmadi munculkan mana madhinya, apakah sudah diketahui siapa penduduk surga, siapa penduduk neraka? Apakah Allah dah tahu? Kata Nabi, sudah. Dunia ini hanya pembuktian saja. Untuk supaya orang bisa melihat siapa yang ahli surga, siapa ahli neraka. Kalau Allah ciptakan surga dan neraka, lalu ciptakan manusia, saya ciptakan manusia kemudian dimasukkan surga neraka, maka ahli neraka akan komplain, kenapa kami masuk neraka? Maka dibuatlah dunia supaya dunia ini mematahkan argumen mereka untuk bertanya kenapa kami masuk neraka. Tak perlu lagi jawaban. Nah, kamu di dunia membuat perkara maksiat karena kamu kafir, karena kamu menolak dakwah Nabi. Jadi sebetulnya Allah sudah tahu. Cuman kalau langsung masuk surga, masuk neraka, tentu orang itu komplain. Maka dibuatlah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau begitu kita nggak perlu beramal lagi, kita santai aja dah. Nabi jawab, nggak boleh. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap masing-masing ahli surga atau ahli neraka, dia akan diberikan kemudahan beramal sesuai dengan itu apa dia diciptakan. Kalau dia ahli surga, dia mudah beramal dengan amalan ahli surga. Ahli surga aja amalannya dari waktu ke waktu. Kalau dia ahli neraka, maka amalannya amalan ahli neraka. Di malam mabuk, pagi ini dia hampir siuman nih.
sadar dia mabuk. Dia dah mandi, dia sarapan pagi, dia hasil riba. Nanti jam 8 berangkat mau korupsi lagi. Siang mau nego sobok. Asar cari wanita lain lagi. Malam ke diskotik mana, sholat isya itu. Itu ahli neraka. Mudah aja dibuat ahli neraka. Kemarin nyabu, ini mabuk, besok nyuri, sebelumnya pernah membunuh, sekarang di Nusa Kambang. Hadis. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري أبو عبد الرحمن قال حدثني سعيد بن أبي أيوب حدثني عطاء بن دينار عن حكيم بن الشريك الهزيلي عن يحيى الهزلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا على أهل القدر, janganlah kalian duduk bersama ahli qadar, wala tufatihuhum, dan jangan kalian buka akan mereka. Kalian buka pembicaraan akan mereka. Tufatihuhum maksudnya jangan minta pendapat, jangan laporkan urusan kalian kepada mereka. La tufatihuhum, jangan kalian laporkan urusan kalian kepada mereka. Ahlul qadar maksudnya adalah orang yang tidak percaya dengan takdir. Babu fi zirari al-musyrikin, bab tentang keturunan orang musyrikin. Abi Hurairah qala sana Musaddad qala sana Abu Awanah an Abi Basri an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suila an awladil musyrikin, ditanya akan Nabi dari anak-anak orang musyrikin. Faqala, maka bersabda ya Nabi, Allah alima kanu amilin, Allah itu lebih tahu dengan sesuatu yang ada mereka kerjakan. Jadi anak orang musyrik ya Rasul, anak orang musyrik yang meninggal sebelum balik itu masuk surga atau masuk neraka ya? Nabi bilang Allah Maha tahu dengan apa yang mereka kerjakan. Hadis 4700. Tinggal 300 lagi. Abi qala sana Abdul Wahhab ibn Najdah qala sana Baqiyah qala sana Musa ibn Marwan Ar-Raqi wa Katsir ibn Abdul bin Ubaid al-Mazdiji qala hadatsana Muhammad bin Harbin al-makna al-Muhammad bin Ziyad an Abdullah bin Abi Qais an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu, aku berkata, ya Rasulullah, zarariyul mu'minin, keturunan orang beriman. Maka berkata ya Nabi, hum min abaihim, mereka dari bapak-bapak mereka. Qultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, bila amalin, dengan ya wahai Rasulullah, dengan tanpa ada amalan. Maka berkata ya Nabi, Allah bima kanu amilin, Allah itu lebih mengetahui dengan sesuatu yang ada mereka kerjakan. Qultu, katakan ya Rasulullah, fazarariyul musyrikin, maka keturunan orang musyrikin. Maka berkata ya Nabi, min abaihim, dari bapak-bapak mereka. Qultu, aku katakan bila amalin, dengan tanpa ada amalan, dengan tanpa ada amal. Berkata ya Nabi, Allah bima kanu amilin, Allah itu lebih mengetahui dengan sesuatu yang ada mereka kerjakan. Itu salah satu jawaban Nabi. Maka ulama berpendapat keturunan orang beriman masuk surga bersama bapaknya, keturunan orang kafir yang mati sebelum balik masuk neraka juga bersama dengan bapaknya. Kenapa? Karena Allah tahu kalau mereka beramal, pasti amalannya menjadi amalan ahli surga atau ahli
neraka. Ini satu pendapat. Please. بقولنا محمد بن كاثر قال أخبرنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن سيدنا عائشة بنت طلحة عن سيدنا عائشة أم المؤمنين قالت kata Aisyah, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datangkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak kecil minal ansar, dari suku Ansar, yusalli alaih, disalatkan dia anak, Yusalli salatkan Dina ma'ruf majul di wujud, mensalatkan ia Nabi alaihi akannya anak. Itu bilang bina majhul, terjemahnya bina ma'ruf. Ma'ruf, mensalatkan ia Nabi akannya anak. Maqalat, berkata ya Sayyidina Aisyah, qultu, kukatakan, ya Rasulullah, tuba li hadza lam ya'mal syarran, beruntung ini anak tidak beramal, ia anak akan amalan yang jelek. Alam yadra bihi, alam yadri bihi, dan tidak mengetahui anak akan dengannya kejelekan. Maka berkata ya Nabi, au ghairu zalik ya Aisyah, atau selain demikian wahai Aisyah, innallaha khalaqal jannah, sungguhnya Allah telah menciptakan akan surga, wa khalaqalaha ahlaha, dan telah menciptakan ya Allah baginya surga akan penghuninya surga, wa khalaqaha lahum, dan telah menciptakan akannya surga baginya, dan menciptakan ia Allah akannya surga lahum bagi mereka, wahum fi aslabi abaihim, dan padahal mereka pada tulang-tulang sulbi bapak-bapak mereka. Wa khalaqan nar, dan telah menciptakan ia Allah akan neraka, wa khalaqalaha, dan telah menciptakan ia Allah baginya neraka ahlan akan penghuni, wa khalaqaha, dan telah menciptakan ya Allah akannya neraka lahum bagi mereka, wa hum fi aslabi abaihim, dan padahal mereka itu berada di tulang sulbi bapak-bapak mereka. Nah, hadis ini juga mendukung pendapat mengatakan keturunan orang beriman yang mati sebelum balik masuk surga sama dengan bapaknya. Keturunan orang kafir yang mati sebelum balik masuk neraka sama dengan bapaknya. Karena Allah sudah tetapkan siapa ahli surga, siapa ahli neraka, dan Allah ciptakan surga untuk mereka dan neraka untuk mereka. Nah, Abi qala sana al-Qanabi an Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, setiap dilahirkan kullu mauludin ya yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan bermula anak yang dilahirkan setiap anak yang dilahirkan mauladun akan orang yang dilahirkan, setiap anak yang dilahirkan yuladu, itu dilahirkan al-fitrah, atas fitrah. Abawahu, maka bapak-bapaknya anak, maka sebermula bapak-bapaknya anak, yuhawi, abawahu, bapak-bapaknya anak yang dilahirkan, abawahu, bapak-bapak. Mufrad tasnya itu jamak? Jamak? Setengah. Kedua orang tuanya anak yang dilahirkan, ya sebermula kedua orang tua anak yang dilahirkan, ya itu yuhawidanihi, itu buat yang Yahudi ya bapak, apa itu buat Yahudi ya kedua orang tua, buat Yahudi itu membuat Yahudi ya bapak akan anak yang dilahirkan. Yuhawidanihi itu Yahudi, itu membuat Yahudi. Mana panggilnya? Itu membuat Yahudi ya bapak akan anak yang dilahirkan. Tadi tasnya jamak. Itu membuat Yahudi ya orang tua, kedua orang tua akan anak yang dilahirkan. wa yunasironihi,
dan membuat Nasrani ia kedua orang tua akan anak yang dilahirkan, kama tanatajul ibilu, sebagaimana melahirkan oleh unta, min bahimah, dari hewan ternak, jam'ah, hal keadaan selamat. Hal tuhissu min jad'a, apakah merasakan ia unta dari karena terpotongnya telinga? Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, afara'aita man yamutu, apakah pendapat kamu dari orang yang mati, wa huwa saghirun, padahal ia orang yang mati itu masih kecil? Qala, berkata ya Nabi, Allah a'lamu ma kanu amilin, Allah Maha mengetahui, Allah itu lebih mengetahui dengan sesuatu yang ada mereka kerjakan. Nah, jam'a ada jad'a. Jam'a apa artinya? Allah keadaan selamat. Selamat. Jadi setiap anak lahir itu lahirnya fitrah. Mak bapaknya lah yang membuat anak ini menjadi Yahudi dan Nasrani karena didikannya. Perbandingannya adalah hewan yang potong telinganya lalu melahirkan anak, apakah anak itu akan potong juga telinganya? Hah? Enggak. Pasti anak itu lahirnya selamat. Nah, setelah anak itu lahir selamat, kira-kira seminggu anak dah pandai berjalan, dibawalah oleh induknya masuk ke kebun orang, hanya telinga anaknya dipotong pula oleh orang kebun tersebut. Nah, jadi pas lahir itu sempurna organnya. Cuman ajakan kedua orang tuanya lah yang membuat telinganya dipotong oleh pemilik kebun, karena diajak makan ke kebun orang. Nah, begitulah anak kecil lahirnya fitrah. Mak bapaknya membuat dia menjadi Yahudi dan Nasrani. Nah, berdasarkan hadis ini, anak-anak orang kafir itu masuk surga kalau mati sebelum balik. Nah, maka Nabi ditanya, afaraita man yamut wa huwa shaghir, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah Maha tahu dengan sesuatu yang mereka kerjakan. Naam. Qala Abu Dawud, Quri'a al-Haris bin Miskin, wa ana asma'u. Qala akhbaraka Yusuf bin Amrin, qala akhbarana bin Wahbin, qala sami'tu Malikan, aku telah mendengar akan Imam Malik. Qila lahu, dikatakan baginya Imam Malik, inna ahlal ihwa, sungguhnya ahli qadariyah yahtajuna alaina, mereka berdalil, mereka berargumen di atas kami, bihadzal hadis, dengan ini hadis. Qala Malik, maka berkata Imam Malik, ihtajja alaihim bi akhirih, berargumen di atas mereka, Ihtajja alaihim, berargumen dia seorang di atas mereka. ihtajja itu fi'il apa? Jadi telah berargumen. Tajja, yahtaju, Itu berargumen. coba tadi tasrif ihtajja. Tajja yahtaju ihtijajan. Ya. Muhtajajan wa muhtajijun wa zaka muhtajajun. Apa itu muhtajajun? Lang ihtajja, Ihtajja yahtaju ihtijajan muhtajajan. muhtajan. Muhtajan wa muhtajun wa zaka muhtajan. Sama, bahwa muhtajun wa zaka muhtajun. Wa muhtajun wa zaka muhtajun. Ihtaji, ihtaj, Jimnya dua. tajid, la tahtajid. Enggak usah, enggak boleh dibuka idgham. Ihtajid, la tahtajid. Jangan dibuka idghamnya, di idgham. Ihtajja, la tahtajja. Dia fi'il apa? Filmat. Berargumenlah alaihim, di atas mereka, Fi'il amal mana panggilnya? oleh mereka.
berargumenlah oleh mereka di atas Itu tafsir keberapa? pertama, olehmu. Berargumenlah olehmu alaihim di atas mereka bi akhirih dengan hadis yang lain. Qalu, mereka berkata, ara'aita man yamutu, apakah kamu berpendapat orang yang mati? Ara'aita, apa pendapatmu? Apakah pendapatmu orang yang mati bahwa sagirun, dan padahal dianya orang yang mati itu masih kecil. Qala, berkata ya Nabi, Allah alim kanu amilin, Allah itu lebih mengetahui dengan satu yang ada mereka kerjakan. Nah, ini ketika laporan seorang murid yang bernama Ibnu Wahab kata Ibnu Wahab, aku pernah mendengar Imam Malik ditanya oleh salah satu muridnya, mengatakan bahasanya ahli Qadariyah mereka menghujat kami pakai hadis ini. Qadariyah. Qadariyah apa artinya? Qadariyah atau pemahaman yang meyakini bahasanya makhluk bisa berbuat dengan kudrah yang diberikan secara mutlak oleh Allah. Maka mereka menggunakan hadis ini. Dua orang tua yang membuat anak itu Yahudi, siapa? Orang tua atau Allah? Yang membuat anak itu Nasrani, orang tua atau Allah? Berarti anak itu bergantung kepada didikan orang tua. Berarti orang tua lah yang memberi pengaruh ke anak tersebut, membuat dia Yahudi atau Nasrani. Berarti makhluk punya kudrah. Nah, itu hadis digunakan oleh ahli Qadariyah mendebat kami. Lalu bagaimana kami tuan guru menjawabnya? Kata Imam Malik, kamu balas dengan ujung hadis itu. Nah, baca hadisnya sampai lengkap. Apa kata sahabat? Ara'aita may yamut wa huwa shaghir? Apa pendapatmu wahai Nabi ketika ada orang meninggal dia masih kecil? Apa jawaban Nabi? Allah lebih tahu dan apa yang ada mereka dan mereka amalkan. Berarti bergantung kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebetulnya bukan bertolak belakang. Awal hadis berbicara tentang syariat, akhir hadis berbicara tentang hakikat. Bukan bertolak belakang. Nah, cuma untuk Qadariyah begitu cara berdebat diajarkan oleh Imam Malik. Jadi bertanya kepada guru atau mengajarkan metode berdebat itu bagian daripada taklim ulama salaf. Yang dulu objeknya adalah Qadariyah, Jabariyah. Kalau sekarang di akhir zaman akan bertambah menjadi 72. Nah, mau liberal, mana menghadapi liberal, mana hadapi kaum Islam murni, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah, jangan lupa Wahabi. Hadis. Bila qala hadatsana Hasan ibn Ali qala hadatsana Hajjaj ibn al-Minhal qala berkata ya Imam Hajjaj ibn al-Minhal sami'tu Muhammad ibn Salamah yufassiru haditha, aku mendengarkan akan Imam Muhammad ibn Salamah itu menafsirkan ia Imam Muhammad ibn Salamah akan hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrati, bermula setiap anak itu dilahirkan akan ia anak di atas fitrah. Qala berkata ia Muhammad ibn Salamah, ada indana, ini dirikan di sisi kami. Haitsu akhadallahu alaihimul ahda fi asbabi abaihim, ketika mengambil oleh Allah di atas mereka akan janji di dalam tulang sulbi bapa-bapa mereka. Haitsu qala, ketika berkata berfirman ya Allah, alastu bi rabbikum, qalu bala,
adakah tidak aku itu dengan Tuhan kalian? Mereka berkata, benar. Surat Al-A'raf ayat 172. Hadis. Bilai qala hadatsana Ibrahim ibnu Musa Ar-Razi qala hadatsana Ibnu Abi Zaidah qala berkata ya Imam Ibnu Abi Zaidah hadatsani Abi, meriwayatkan hadis kepadaku oleh bapakku Amir dari Sirina Amir qala berkata ya Sirina Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wa'idatu wal mau'udatu finnar. Al-wa'idatu orang yang menguburkan anak perempuan yang hidup-hidup, dan mau'udatu orang yang dikuburkan untuknya finnar, itu di dalam neraka. Mau'udatu anak perempuan yang dikuburkan, wa'idah yang menguburkan, mau'udah yang dikuburkan. Biasanya dikuburkan usia sebelum balik, itu berada dalam neraka. Berarti anak orang kafir yang meninggal sebelum balik masuk neraka. Hadis. Bihi qala hadatsana Musa ibnu Ismail qala hadatsana Hamad al-Thabit an Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala, sesungguhnya seorang laki-laki itu berkata, ya laki-laki, ya Rasulullah, aina abi, wahai Rasulullah, di manakah bapakku? Qala, bersabda ya Nabi, abuka finnar, bapakmu itu di dalam neraka. Falamma qafa, tak kalah berpaling ya laki-laki. Qala, bersabda ya Nabi, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu itu di dalam neraka. Dengarkan. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas, sesungguhnya satu orang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, aina abi, bapak saya di mana? Nabi bilang, bapakmu ada di neraka. Falamma qafa, tak kala berbalik ia laki-laki tersebut. Qafa artinya memundak, qafa artinya pundak, qafa memundakkan orang, nanti memalingkan pundak kepada orang lain, mana berpaling. Nabi katakan, bapakku dan bapakmu dalam neraka. Hadis ini sahih dari Imam Muslim. Bagaimana pandangan ulama Ahlussunnah tentang hadis ini? Qala Imam Nawawi fihi, tentang hadis tersebut, anna man mata fil fatrah, sesungguhnya orang yang meninggal di zaman fatrah, ala makanan alaihi al-arabu min ibadat al-awsan, dengan ajaran yang dianut oleh bangsa Arab dari menyembah berhala, maka dia termasuk ahli neraka. Tidaklah ini dipahami sebelum sampainya dakwah. Tidaklah hal ini itu diambil tindakan sebelum sampainya dakwah. Maka sesungguhnya mereka sungguh telah sampai kepada mereka dakwah Nabi Ibrahim dan dakwah selain Nabi Ibrahim dari para Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi majma'in. Setiap hadis yang warid dengan dihidupkannya kembali kedua orang tua Nabi, beriman kedua orang tua Nabi dan selamat keduanya, kebanyakan hadisnya maudhu, maghzub, muftar, bohong dan direkayasa. Sebagainya ada dhaif sekali. La yasihu bihalin, tidak sahih, tidak bisa dianggap sahih hadis dengan keadaan apapun. Karena sepakat ulama hadis atas maudhu'nya hadis tersebut, seperti Imam Daruqutni, Imam Jauzaqani, Ibnu Shahin, Khatib, Ibnu Asakir, Ibnu Nasir, Ibnu Jauzi, As-Suhaili, Al-Qurtubi, Muhibbu At-Tibri, Fathuddin bin Sayyidin Nas, Ibrahim Al-Hubla, dan sekelompok ulama lainnya.
Waqad basatal kalama fi adami najatil walidain. Sungguh telah menyampaikan kalam panjang lebar tentang tidak selamat kedua orang tua Nabi oleh Al-Allamah Ibrahim Al-Habili di dalam kitab risalah yang tersendiri, dan oleh Allamah Ali Qari di dalam kitab Syarah Fikih Akbar, dan juga dalam risalah tersendiri. Fasyhadu, beliau memberikan fakta dan bukti untuk kesahihan ini pendapat, akan ini hadis sahih. Titik. Nah, ini penjelasan sependapat dengan Wahabi yang mengatakan ibu bapa Nabi tidak selamat. Wasyekhu, sementara Syekh Jalaluddin As-Sayyuti qad khalafa, sungguh beliau berbeda pendapat dengan para hufaz hadis dan ulama-ulama muhakkik yang lainnya. Wa asbata lahuma, beliau menetapkan bagi keduanya, kedua orang tua Nabi, iman dan selamat. Fasanafa rasail adidah fi dzalik, beliau telah mengarang beberapa risalah yang jumlah banyak dalam hal tersebut. Di antaranya Risalatut Ta'zim wal Minnah fi anna abawai Rasulillah fil jannah. Aku katakan Allamah Sayyuti itu mutasahil jiddan, terlalu mutasahil sekali. La ibrata bi kalami fi hadzal bab, tidak diperhitungkan kalam beliau dalam ini bab selama tidak sependapat akannya oleh kalam para imam an-naqal. Berkata Imam Sindi, mayakulu binajati walidayhi sallallahu alaihi wasallam yahmilu alal am. Orang yang mengatakan selamat kedua orang tua Nabi daripada neraka itu menempatkan kalimat abawi kepada paman. Nah, abi wa abuka fil jannah, maaf, abi wa abaka fil nar. Abi di sana ditempatkan kepada mana paman. Kenapa? Karena sesungguhnya nama ab itu mutlak kepada am. Beserta sesungguhnya Abu Talib sungguh telah mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berhak digunakan nama ab dari pihak ini. Intaha. Ini pendapat Imam Sindi. Nah, orang mengatakan orang tua Nabi selamat, ini jawaban untuk hadis ini. Habis itu artinya am. Ini juga kalam dhaif batil. Sungguh banyak pengarang tafsir Ruhul Bayan sungguh telah memenuhi oleh muallif tafsir Ruhul Bayan penafsirannya akan ini hadis maudhu' yang makhzubah, sebagaimana itu kebiasaannya pada satu tempat dalam tafsirnya, yaitu mendatangkan riwayat-riwayat makhzubah, maka jadilah tafsirnya itu gudang hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu. Berkata sebagian ulama, tawakuf fil bab wal aslam, tidak berkomentar dalam masalah ini lebih selamat, ialah kalamun hasan. Berkata Imam Zairi, akhrajahu Muslim, hadza rajul huwa Hasin, hadza rajul huwa Hasin ibnu Ubaid, orang tua Sayyidina Imran bin Husain. Husain bin Ubaid, orang tua Sayyidina Imran bin Husain. Itu rajul dimasukkan tadi. Qala rajul, ya Rasulullah, aina abi? Di Sayyidina Imran bin Husain. Ada mengatakan Abu Razin, Lakid bin Ahmad al-Ukaili. Titik. Nah, jadi bicara masalah ini masalah khilafiyah. Ada 3 mazhab ulama tentang hadis ini. Pertama, mazhab yang mengatakan jumhur memang tidak selamat. Nah, seperti yang Wahabi katakan. Yang kedua, yang membela habis-habisan, Imam Jalaluddin As-Sayyuti. 3, mazhab yang enggak mau komen.
dan itu jalan yang lebih selamat. Jadi kita juga tidak boleh menutup mata atau natik buta dengan pembahasan-pembahasan yang ada di tengah masyarakat tentang argumen-argumen, pendapat-pendapat yang diberikan, yang disampaikan oleh kaum Wahabi Salafi. Kita juga harus menimbang kembali dengan apa yang kita pelajari. Nah, untuk penjelasannya ini ada di dalam hadis 4507, 4705, keterangan daripada Imam Aunul Maqbul. Jadi itu masalah khilafiyah. Jadi kalau Wahabi ngomong begitu, kita nggak terlalu tidak bisa menyalahkan karena pendapat jumhur, tapi kita ambil pendapat seperti yang dikatakan oleh ulama, orang yang setiap sholat membaca surat Tabbat Yada, baca setiap waktu Tabbat Yada, Tabbat Yada, Tabbat Yada, ini makruh hukumnya, karena itu telah membicarakan paman Nabi setiap waktu, seperti tidak ada surah lain. Nah, kalau demikian perkataan ulama, bagaimana dengan dikatakan hadis orang tua Nabi dan neraka? Kalau paman iya, diam saja, ambil pendapat ketiga. Nah, diam. Tawakuf fil bab wal aslam. Diam dalam masalah ini lebih selamat. Jangan berkomentar. Kalau ada orang bertanya tentang hadis ini, kita bilang saja baca penjelasan Imam Aunul Maqbul di dalam syarah hadis Abu Dawud nomor 4705. Itu saja. Itu lebih aslam. Nah, hadis. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن سيدنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال berkata سيدنا انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dami. Sesungguhnya syaitan itu mengalir, ia setan dari anak Nabi Adam akan tempat mengalir darah. Jadi setan itu mengalir dalam tubuh kita di peredaran darah. Maka anak-anak muda darah setannya kuat karena darahnya masih kuat. Orang puasa setannya lemah karena denyut jantungnya juga lemah. Orang-orang sakarat setannya ada keluar karena nggak bisa lagi ngalir di darahnya. Yang ada adalah kesadaran. Hadis. به قال حدثنا أحمد بن سعيد الحمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث وسعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريح الهذلي عن يحيى بن ميمون عن ربيعة الجرشي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, sesungguhnya Rasulullah SAW itu bersabda, ya Rasulullah SAW, la tujalisu ahlal qadar, janganlah kalian duduk bersama ahli qadar, orang yang tidak percaya takdir. Wala tufatihuhumul haditha, dan janganlah kalian minta pendapat mereka tentang hadis. Nah, babun fil Jahmiyah. Bab tentang kelompok aliran Jahmiyah. Apa itu? Apa aliran Jahmiyah? Apa yang menciptakan Allah? Aliran yang menanyakan siapa yang menciptakan Allah? Aliran yang menanyakan siapa yang menciptakan Allah. Jadi kalau ada anak-anak tanya mau apa siapa yang menciptakan Allah, berarti anak itu Jahmiyah.
Jahmiyah kelompok bid'ah yang menafikan sifat-sifat Allah, yang menafikan sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran dan hadis, tersebut aliran Jahmiyah, hampir sepemahaman dengan Mu'tazilah. Nah, hadis Bihi qala hadatsana Harun ibn Ma'ruf qala hadatsana Sufyan an Hisham an Abi an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Sayyidina Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu yatasaaluna hatta yuqala, senantiasa oleh manusia mereka saling bertanya sehingga dikatakan, hada khalaqallahu al-khalqa, bermula ini itu telah menciptakan dari Allah akan penciptaan. Faman khalaqallah, maka siapa yang telah menciptakan ia akan Allah. Faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billah, maka siapa saja yang menemukan ia dari demikian akan sesuatu, maka hendaklah berkata ia, aku beriman dengan Allah. Nah, kalau kita bertanya, belajar memahami ini ciptaan Allah, langit ciptaan Allah, ciptaan ini Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan kita, Allah ciptakan syaitan, ciptakan surga, ciptakan neraka. Kalau kepikir siapa yang ciptakan Allah, maka langsung jawab amantu billah. Aku beriman dengan Allah. Dan tanya lagi sampai siapa yang menciptakan Allah. Tidak ada yang menciptakan Allah. Penyelesaiannya pemahaman ada yang kita tauhid. Hadis Abi qala hadatsana Muhammad ibn Amr qala hadatsana Salamah yani ibn al-Fadli qala hadatsani Muhammad yani ibn Ishaq qala hadatsani Utbah ibn Muslim maula Bani Taimim an Sayyidina Abi Salamah ibn Abdurrahman an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Sayyidina Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada karena wahu qala, lalu menyebutkan ia Sayyidina Abi Hurairah kan seumpamanya hadis, qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza qalu dzalik, apabila mereka berkata akan demikian, faqulu, maka katakanlah oleh kalian, Allahu ahad, bermula Allah itu Maha Esa, Allahu samad, Allah itu tempat meminta segala sesuatu, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak ya Allah dan tidak diberanakkan akan ya Allah, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya Allah itu setara sesiapapun. Summa yatful, kemudian hendaklah kamu meludah an yasarihi salasan, itu fi'il amr ghaib. Kemudian meludah, hendaklah meludah hanya mana? ia seseorang, hendaklah meludah ia seseorang dari arah kirinya seseorang sebanyak 3 kali, dan hendaklah berlindung ia seseorang dari syaitan. Begitu cara menghilangkan was-was. Kalau sampai dalam hati atau termakan doktrin perkataan orang-orang yang mengatakan siapa yang menciptakan Allah, masa bisa Allah bisa jadi sendiri, maka caranya amantu billah, kemudian tambah riwayatnya Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian secara ke kiri meludah 3 kali. Kamu meludah sampai mengeluarkan air liur, tidak, cuman hanya napas angin lembab saja. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cara menghilangkan was-was kalau muncul pertanyaan dalam hati, siapa yang menciptakan Allah. Hadis وإليه قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا الوالد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الرحمن بن عميرة عن الأحناف بن قيس عن سيدنا عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه مطلب قال, berkata Sayyidina Abbas, kuntu fil Batha'i, adalah aku itu di Batha, sebuah tempat di Makkah di atas perkuburan Ma'lah. Fi isabatin fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada satu kelompok jemaah
Pada mereka itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famarrat bihim sahabatun, lalu lewat dengan mereka oleh awan. Fanazaru ilaiha, lalu melihat memandang ya Nabi kepadanya awan. Faqala, lalu bersabda ya Nabi, ma tusammuna hadhihi, apa yang kalian namakan akan ini? Qalu, mereka berkata as-sahab. Qala, berkata ya Nabi, wal muzna. Qalu, mereka berkata wal muzna. Qala, bersabda ya Nabi, wal anan. Qalu, mereka berkata wal anan. Qala Imam Abu Dawud, lam uskini al-anan jayidan, tidak aku yakini akan anan sama sekali. Qala, berkata ya Nabi, hal tadruna ma bu'da ma baina as-sama'i wal ardi, apakah kalian mengetahui akan sesuatu yang jauh jarak antara langit dan bumi? Qalu, mereka berkata la nadri, tidak kami tahu. Qala, bersabda ya Nabi, inna bu'da ma bainahuma, sesungguhnya jarak sesuatu antara keduanya, imma wahidatun aw isnatani aw thalathun wa sab'una sanatan, ada kalanya 71 atau 72 atau 73 tahun. Thumma as-sama'u fawqaha kadzalik, kemudian langit itu di atasnya seperti demikian, hatta ada sab'a samawatin, sehingga menghitung ya Nabi akan 7 langit. Thumma fawqa as-sabi'ati, kemudian di atas langit ketujuh, bahrun baina asfalihi wa a'lahu mislu ma baina sama'in ila sama'in, itu laut, antara bawahnya laut dan atasnya laut itu seperti sesuatu antara langit kepada langit. Thumma fawqa dzalika samaniyatu aw'alin baina azlafihim wa rukabihim, kemudian di atas demikian itu 8 kambing betina antara kuku-kuku mereka, kambing betina, dan pundak-pundak mereka, lutut mereka, mislu ma baina sama'in ila sama'in, itu seperti sesuatu antara langit kepada langit. Tsumma ala zuhurihimul arsyu ma baina asfalihi wa a'lahu, kemudian di atas punggung-punggung mereka kambing itu arash, sesuatu antara bawahnya arash dan atasnya arash, mislu ma baina sama'in ila sama'in, itu seperti sesuatu antara langit kepada langit. Summa Allah tabaraka wa ta'ala fawqa dzalik, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu di atas demikian. Nah, ketika Nabi bersama para sahabat berada di Bathha, maka lewatlah awan, maka Nabi melihat, apa sebutan kalian untuk benda ini? Sahabat bilang itu sahab, Nabi bilang muzna. Nah, dalam surah Kafi, minal muzni, awan. Sahabat bilang muzna, gak banyak cerita. Nabi bilang muzna, oh ya muzna. Nabi bilang anan, oh ya anan. Tapi kata Imam Abu Dawud, kalau soal anan ini saya gak yakin dengan hafalan saya. Yang jelas, yang pasti itu 2, muzna sama sahab. Pertanyaan Nabi, apakah kalian tahu berapa jarak antara langit dan bumi? Sahabat bilang enggak tahu. Nabi katakan jarak antara kedua langit dan bumi itu sama dengan jarak 71, 72 atau 73 tahun perjalanan. Atau perjalanan apa? Apakah perjalanan cahaya? Apakah perjalanan manusia berkuda? Atau jalan kaki? Wallahu a'lam. Kemudian yang di atasnya lagi, ke langit di atasnya sampai Nabi hitung, langit pertama, langit kedua, ketiga, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di atas langit ketujuh ada sebuah lautan yang dasarnya dengan permukaannya itu juga jaraknya sama 73 tahun. Kemudian di atas laut itu ada 8 ekor kambing gunung, kambing hutan. Awal itu adalah kambing hutan yang jarak kuku dengan lututnya, itu bukan yang kepalanya, bukan yang badannya, jarak kuku dengan lututnya saja itu jaraknya 73 tahun juga, jarak antara langit dan bumi. Nah, itu 8. Nah, di atas punggung mereka itu baru ada arash. Berarti ini penafsiran ayat wa yahmilu
arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Jadi malaikat itu dibuat oleh Allah seperti kambing. Nah, 8 kambing yang memikul arsy. Jadi malaikat wujudnya wujud kambing. Di atasnya baru ada arsy Allah. Nah, jarak antara paling bawah arsy yang paling tingginya itu jaraknya antara langit dan bumi. Itu tebalnya arsy. Kemudian Allah ada di atas itu. Nah, kata sahabat cocok sama kami. Nah, insyaallah. 2 hadis pendek terakhir. Bihi qala hadatsana Ahmad ibn Abi Shuraih qala akhbarana Abdurrahman ibn Abdullah ibn Sa'd wa Muhammad ibn Sa'id qala berkata keduanya qala akhbarana Amr ibn Abi Qais an Simakin bi isnadi wa ma'nahu dengan sanadnya dan maknanya hadis. Bihi qala hadatsana Ahmad ibn Hafsin qala hadatsani Abi qala hadatsana Ibrahim ibn Tahman an Simakin bi isnadi dengan sanadnya hadis wa makna hadal hadis at-tawil dan maknanya hadis itu panjang. Nah, ternyata hadisnya bukan 5.000, 5.200. Masih sisa 500 lagi. Insyaallah. Alhamdulillah. Asa pada hadis yang ke-500 antum sudah saya baca banyak. Dan apa yang belum baca? Remaja, jadi saya di remaja terserahkan sama 1 orang, Nasai sama 1 orang, Tirmidzi sama 1 orang. Mudah ya? Mudah kan? Berapa lama mutalaahnya? Nah ini ya